Kembali lagi di kandang gembel karena isinya memang wedus gembel semua. Oke, halo sobat ngarit. Sudah lama ya saya tidak muncul lagi ke hadapan sobat ngarit semua karena memang ada beberapa kesibukan ya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Masih seputar pakan ya. Masih seputar pakan yaitu silase. Yang meskipun pada video sebelumnya sebenarnya kita sudah membuat ya tentang bagaimana cara dan proses membuat silase yang baik, tetapi di situ kita menggunakan bahan utamanya yaitu tepung jagung, dan juga beberapa tentang silase juga bisa dilihat di channel kami, silahkan diperiksa. Tetapi saya sering menerima chat ya dari sobat ngarit bahwasanya banyak dari sobat ngarit yang membuat silase dengan bahan odot atau mungkin pakcong yang ternyata gagal, entah busuk atau mungkin berjamur dan sebagainya ya. Ini kenapa seperti itu, dan banyak juga sobat ngarit yang minta bagaimana proses pembuatan silase dari bahan-bahan tersebut ya. Maksudnya adalah bahan odot maupun pakcong seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kami di kandang gembel membuat silase dari bahan odot dan pakcong. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi sobat ngarit yang belum mengikuti kami di kandang gembel, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sobat ngarit bisa mendapatkan pemberitahuan ketika kami melakukan update video-video terbaru tentang ternak dan kandang. Oke, kembali ke topik yang bahwasanya disampaikan sobat ngarit bahwa sering mengalami kegagalan dalam proses pembuatan silase odot. Di sini kami sebenarnya sudah punya ya kunci sukses untuk pembuatan silase, bisa dilihat di video kami yang lain. Tapi di sini tetap kita akan mulai dari awal, yaitu dari persiapan alat dan bahan ya. Bahan-bahannya yang harus disiapkan ya tentu saja bahan utama ya, yaitu kita menggunakan rumput odot, pakcong, dan saya bahannya karena terdiri dari 3 jenis. Di sini saya juga menggunakan gajahan serta beberapa bahan kering. Bahan keringnya bisa berupa onggok kering, katul, dedak, polar, brand, dan sebagainya. Fungsi bahan kering sendiri untuk menyerap kadar air yang berlebih. Selain bahan-bahan utama yang sudah disebutkan tadi, bisa juga ditambahkan aditif ya, tambahan ya. Misal mau menggunakan molase untuk tambahan karbohidrat, ya boleh, tapi ini tidak wajib ya, silahkan. Yang mau menambahkan boleh, yang tidak pun juga tidak apa-apa. Selanjutnya juga bisa ditambahkan mineral untuk penambahan kebutuhan mineral ternak seperti itu. Setelah bahan-bahan juga diperlukan alatnya ya, yang berupa chopper kalau ada, chopper mesin, kalau tidak bisa chopper manual. Kalau jumlah banyak pastinya kita membutuhkan chopper mesin untuk efisiensi waktu. Selanjutnya juga diperlukan wadah berupa silo ya, atau wadah yang bisa berupa drum, bisa berupa plastik, maupun silo bak ya, kolam silase dan sejenisnya. Yang penting di sini adalah wadahnya harus bisa ditutup dengan rapat, karena itu salah satu kunci sukses pembuatan silase. Selanjutnya kita langsung ke proses pembuatan ya. Yang pertama pastinya ya tebang dulu ya, panen dulu bahan yang mau kita gunakan ya. Dah tidak perlu kita bahas lagi terkait ini. Jadi baik odot, pakcong maupun gajahan ya, di sini kita tebang, kita siapkan untuk kita proses. Langkah berikutnya yaitu kurangi kadar air ya. Kadar air pada bahan ini sangat berpengaruh pada keberhasilan silase tersebut. Bahan yang berbeda akan memiliki kadar air yang berbeda pula. Jadi kita harus memperlakukan setiap bahan itu mungkin dengan cara yang berbeda pula. Bisa dengan cara dilayukan, dijemur, dan sebagainya. Taruh misal pohon jagung itu BK atau berat keringnya itu agak tinggi, jadi kadar airnya cuma sedikit, itu tanpa dilayukan pun bisa langsung disilase. Perbedaannya dengan odot dan pakcong yang memiliki kadar air yang sangat tinggi,
itu setidaknya harus dilayukan dalam jangka beberapa hari. Kalau saya sendiri sih sekitar 4 hari, atau kalau ada panas bisa dijemur di bawah sinar matahari secara langsung itu sekitar 1 hari. Itu akan menjadi kunci sukses pembuatan silase dari bahan odot maupun pakcong. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang kunci sukses pembuatan silase, salah satunya memang adalah kadar air yang tepat. Langkah ketiga yaitu mencacah atau mencoper bahan ya. Chopper bahan di sini bertujuan untuk membuat ukurannya menjadi kecil sehingga bahan ini mudah dimakan oleh ternak ya, terutama kambing atau domba itu makannya akan lebih mudah kalau kecil-kecil ya. Kalau sapi agak besar pun tidak masalah. Selain itu, pencoperan bahan juga bertujuan untuk efisiensi ruang penyimpanan. Semakin kecil hasil chopper, biasanya akan semakin menghemat ruang penyimpanan. Tetapi ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi ternak loh ya, karena kadang ternak ada yang terbiasa dan ada yang tidak. Oleh karena itu mengikuti kebiasaan ternak terlebih dahulu, lama-lama bisa dirubah menjadi lebih kecil sehingga makin lama akan semakin kecil dan efisien. Langkah keempat yaitu mencampur semua bahan ya, baik bahan utama maupun bahan tambahan. Bahan utama yang saya gunakan di sini adalah pakcong, odot, serta gajahan. Nah, ini harus dicampur secara merata agar terjadi campuran yang homogen lengkap ya. Selain itu, bahan kering juga bisa ditambahkan di sini ya. Nah, fungsi bahan kering adalah untuk mengurangi kadar air jika nanti terjadi kelebihan kadar air karena kurang pelayuan atau kurang penjemuran. Bahan kering juga bisa ditambahkan saat nanti memasukkan ke wadah ya. Jadi sambil memasukkan sambil menambahkan bahan kering sedikit, satu lapis seperti itu yang kadang kita lakukan juga. Selain bahan kering, tambahan yang lain juga bisa diberikan saat pencampuran tadi. Misal ada yang mau memakai tetes untuk menambah aroma manis dan memberi karbohidrat, bisa. Ada yang mau menambahkan bahan apapun ya, katul, dedak itu pun sama, bahan kering juga termasuknya untuk penambahan karbohidrat. Jadi bahan keringnya bisa dipilih sekaligus sebagai penambah nutrisi juga sebagai penyerap kadar air berlebih. Tapi ingat di sini penambahan bahan kering tidak wajib ya. Selama kadar air sudah tepat, tidak perlu ditambahi bahan kering pun silase tetap jadi. Tetes pun juga tidak wajib. Tetapi mengingat ini adalah odot dan pakcom yang memiliki kadar air yang tinggi, penambahan bahan kering menjadi wajib di sini. Ya, karena kita tidak bisa mengukur berapa kadar air yang masih terkandung di dalamnya. Lah, inilah yang menyebabkan sobat ngarik sering gagal dalam proses pembuatan silase odot maupun pakcom. Penambahan bahan kering di sini harus memperhatikan kondisi rumput yang digunakan ya. Misal kadar air yang terkandung pada rumput ini terlihat masih banyak ya, masih terlihat basah, berarti bahan keringnya juga harus menggunakan yang banyak. Tapi kalau kadar airnya sudah sedikit karena pelayuannya sudah sempurna atau mungkin karena dijemur lebih dari 1 hari, bahan keringnya pun sedikit pun tidak apa-apa. Misal pelayuannya benar-benar dirasa sudah cukup bagus, sudah kering ya, kadar air sudah benar-benar turun, tanpa bahan kering pun sebenarnya juga masih aman. Tetapi untuk antisipasi kita selalu menggunakan bahan kering dalam setiap pembuatan silase, rumput odot, dan pakcong. Atau bisa juga dijemur setelah dicoper hanya untuk antisipasi. Berikutnya kita mulai masuk ke tahap terakhir ya, yaitu memasukkan ke silo atau wadah penyimpanan. Lah, kalau kami di kandang gembel biasanya kita masukkan ke silo sambil menambahkan bahan kering ya. Jadi ada berbagai macam cara pemasukan bahan kering ya, ada yang dicampur setelah dicoper, ada yang seperti kita menghemat waktu yaitu dengan cara memasukkan ke silo sambil ditabur sedikit demi sedikit bahan kering supaya tidak boros waktu, jadi bisa lebih efisien karena lebih cepat. Nah, silo yang di sini kita bisa menggunakan drum, bisa juga menggunakan plastik silase, atau ada yang pakai kolam bak ya, bak silo ya, yang terbuat dari cor ya seperti kolam ya, nanti ya, yang penting bisa ditutup rapat. Kalau kami menggunakan apa namanya plastik silase juga kita gunakan kalau kekurangan tempat ya. Drum juga kita gunakan, awalnya memang drum ya. Terus yang terakhir saat ini kita sering menggunakan terpal khusus untuk silase ya. Jadi
bisa kita masukkan ke terpal silase, lalu nanti sambil dicampur dengan bahan kering. Setelah itu nanti perlu ditutup rapat. Lah, ketika memasukkan itu harus sambil dipadatkan, usahakan sepadat mungkin. Oleh karenanya ketika kita menggunakan plastik silase, kami melapisinya dengan karung di dalamnya supaya bisa dipadatkan, karena kalau plastik biasanya ketika dipadatkan sering jebol ya, sering tertusuk dan akhirnya berlubang. Akhirnya kita mengakalinya dengan menggunakan karung di dalamnya. Tetapi perlu diingat, dengan cara ini biasanya akan terjadi pengembangan udara ya, respirasinya mengembang di antara karung dengan plastik. Jadi sangat penting untuk melakukan pemvakuman udara jika menggunakan cara dengan plastik dan karung seperti ini. Ini adalah contoh kita menggunakan terpal ya. Kita menggunakan terpal yang berbentuk sudah khusus ya, bulat. Ini karena terpal itu kuat, kita bisa menginjak-injaknya. Ini dilakukan pengisian sambil diinjak juga sambil menambahkan bahan kering. Nah, ini nanti setelah padat bisa ditutup dengan rapat. Mungkin ada beberapa dari sobat ngarit yang bertanya kenapa harus dipadatkan. Ya, dipadatkan fungsinya memang satu menghemat tempat, kedua yaitu untuk meminimalisir jumlah udara atau konsentrasi udara yang ada di dalam wadah, karena semakin padat otomatis udaranya akan semakin sedikit. Prosesnya memang membutuhkan anaerob ya, jadi tidak boleh ada udara sama sekali, sebisa mungkin dihilangkan. Jadi kadang-kadang perlu kita vakum juga. Kalau tidak padat, kalau ada kebocoran sedikit saja itu akan busuk semua. Tetapi kalau padat, ketika ada kebocoran sedikit hanya bagian yang dekat dengan lubang angin saja yang mungkin akan rusak, sedangkan sisanya akan aman. Untuk jenis-jenis wadah tertentu atau silo tertentu bisa kita vakum, seperti contohnya plastik silase itu bisa kita vakum, bahkan terpal pun juga bisa kita vakum dengan beberapa trik khusus ya. Jadi usahakan bagi wadah-wadah yang tidak bisa padat sekali itu usahakan bisa divakum sehingga tidak ada udara sama sekali di dalamnya, karena memang kedap udara dan hampa udara itu adalah salah satu kunci sukses pembuatan silase. Bisa dilihat di video sebelumnya ya, yaitu 2 kunci sukses pembuatan silase. Silahkan dicek di channel kami. Selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir, yaitu tutup rapat ya. Langkah terakhir dalam pembuatan silase yaitu tutup dengan rapat silo atau tempat silasenya. Kita harus menutupnya dengan rapat dan kedap udara sehingga tidak bisa udara masuk ke dalamnya. Kalau sampai ada udara masuk terjadi kebocoran itu pasti akan busuk ya. Jadi silasenya gagal. Usahakan kita menggunakan wadah yang bisa ditutup dengan rapat. Apapun wadahnya selama bisa ditutup dengan rapat, kemungkinan berhasilnya besar. Setelah ditutup dengan rapat, simpan di tempat yang aman ya, tidak terkena sinar matahari biasanya ya, supaya tidak terjadi pemanasan dan juga tidak diserang oleh hama seperti tikus. Kalau kita misal menggunakan plastik silase itu akan sangat rawan dengan hama-hama tersebut. Setelah disimpan, silase ini bisa bertahan sampai 36 bulan atau 3 tahun ya, selama masih dalam keadaan kedap udara. Kalau sudah pernah dibuka sekali, itu usahakan digunakan sebagai pakan terus sampai habis. Jangan sampai terlalu lama karena proses pemeramannya sudah selesai, jadi bisa terjadi pembusukan. Ya sobat ngarit, demikianlah tadi cara yang kami gunakan di kandang gembel untuk membuat silase, odot dan pakcong ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat ngarit tentang kenapa silase, odot dan pakcong yang sobat ngarit lakukan sering gagal. Ya, jikalau sobat ngarit ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe, juga aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sobat ngarit dapat mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video-video terbaru dari kandang gembel. Oke, maju terus peternak Indonesia, tetap semangat dan salam ngarit dari Plat AD.